Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fahayyakum Allah jami'an al-akhwat wa al-ummahat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadhana wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwasanya al-fiqhu, fikih itu terbagi ke 4 pembagian besar. Ibadah, ada muamalah, ada munakahah, kemudian ada juga al-jinayah. Sedangkan alhamdulillah telah sampai kita pada pembahasan akhir dari bab kitab al-ibadah, yang mana ibadah itu ada 4 judul besarnya: salat, puasa, zakat, dan haji. Telah sampai kita pada pembahasan al-hajj, haji, wal umrah, dan begitu pula al-umrah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala tadi, dikatakan di sana bahwasanya haji itu wajib, fardhu ain, bagi orang yang mampu melaksanakannya. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain seperti salat, puasa, zakat, ada syarat wajibnya, yaitu hal-hal yang mana jika dia ada pada diri seseorang, maka haji wajib untuk dia lakukan. Dinamakan dengan syarat wajib. Sedangkan syarat wajib untuk haji, jika hal itu ada pada seseorang, maka haji menjadi wajib baginya. Ada 5. Pertama, dia adalah orang Islam. Wajib atas setiap orang Islam untuk haji. Maka orang kafir tidak. Tetapi nanti di hari akhir, hari kiamat, dia akan dihukum. Kenapa dia meninggalkan salah satu ibadah ini? Kemudian orang Islam yang baligh, berarti anak-anak kecil belum wajib baginya haji. Tetapi kalau tetap haji, tetap dibawa sama orang tuanya misalnya, maka dia juga akan tertulis baginya pahala sunnah. Sah. Kemudian berakal. Orang Islam yang balik dan berakal, maka orang gila tidak wajib baginya. Kemudian dia merdeka. Dalam artian dia tidak menjadi hamba sahaya. Karena di dalam Islam pernah terjadi ada perbudakan, maka para ulama kita membahas hukum-hukum yang berhubungan dengan perbudakan ini. Di antaranya adalah mereka tidak wajib untuk melakukan haji. Kemudian karena tugas utama mereka adalah membantu si sayyidnya, membantu orang yang memilikinya. Kemudian mampu, orang Islam yang sudah balik dan dia berakal, kemudian dia bukan hamba sahaya, dan terakhir dia mampu melaksanakan haji. Maka jika kelima hal ini ada pada seseorang, maka
Haji hukumnya baginya namanya fardu ain. Fardu ada dua, ada fardu kifayah, ada fardu ain. Fardu ain wajib atas setiap orang seperti sholat, sedangkan fardu kifayah wajib atas sekelompok orang saja seperti sholat jenazah. Fardu ain seperti sholat 5 waktu. Haji fardu ain bagi yang ada padanya 5 syarat tadi. Ternyata mampu itu terbagi dua. Ada mampu dari segi badan, kuat badannya, mampu berjalan ke sana, mampu melaksanakan rangkaian-rangkaian rukun-rukunnya. Sedangkan bagi orang yang lemah, yang tidak kuat berjalan, jika dia mampu secara harta, maka dia bisa mewakilkan orang lain untuk haji atas dirinya. Pertama, mampu dari segi badan. Kedua, mampu dari segi harta. Yaitu orang yang ingin berhaji memiliki nafkah yang akan dia butuhkan selama haji. Nafkah yang dia butuhkan mulai dari keberangkatan sampai dia pulang ke rumah kembali. Dan dia juga harus memiliki nafkah untuk orang-orang yang wajib dia nafkahi selama orang-orang itu dia tinggalkan. Istri dan anak. Orang tua, jika orang tuanya sudah tidak bisa lagi mencari, sudah tidak bisa lagi bekerja, maka wajib ditinggalkan nafkah bagi mereka. Maka jika kita memiliki kemampuan ini, maka kita wajib berhaji. Sedangkan karena pembahasan sekarang adalah haji berserta umroh, maka syarat wajib umroh juga begitu. Karena dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, menurut Imam Syafi'i, umroh hukumnya juga seperti haji. Wajib 1 kali dalam seumur hidup jika syarat-syaratnya terpenuhi. Dan wajibnya itu sifatnya alat tarohi. Jika kelima syarat tadi ada pada diri kita, apakah langsung di saat itu juga, di tahun itu juga kita haji? Ternyata tidak. Boleh ditunda setahun 2 tahun. Gitu. Enggak mesti segera. Tapi bisa diundur-undur sedikit. Karena kita masih yakin kita mampu dalam melaksanakannya, ada rasanya umur panjang. Nah, dikatakan oleh al-muallif Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi rahimahullahu ta'ala, penulis kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah, A'malul Haji wal Umrah Salasah. Pekerjaan atau rangkaian amalan-amalan yang kita kerjakan selama haji atau umrah terbagi 3. Ada amalan-amalan yang dinamakan rukun. Ada amalan-amalan yang dikatakan wajibat. Ada amalan-amalan yang dikatakan sunnah. Jadi kita ada 3 perbuatan selama berhaji. Mohon afwan karena belum sempat membuat PowerPoint, jadi kita terpaksa menggunakan PDF. Sebelumnya kita akan baca sedikit mengenai rangkaian umum. Apa aja rangkaian-rangkaian ibadah haji itu. Tentu setiap ibadah memerlukan niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Maka untuk masuk ke dalam amalan-amalan haji tentu perlu kita berniat terlebih dahulu. Niat ini dinamakan dengan ihram. Niat ketika pembahasan rukun namanya adalah ihram. Ihram dalam pembahasan rukun itu sama dengan niat. Ternyata untuk berniat dalam melaksanakan haji ini ada namanya ada waktu-waktu tertentu untuk berihram, untuk niat. Ternyata dari bulan Syawal, walaupun haji itu dilakukan di bulan Dzulhijjah, ternyata sejak bulan Syawal kita sudah sah
niat kita jika kita berniat untuk haji atau jika kita berniat untuk haji, maka sejak bulan Syawal kita sudah sah niat kita. Kemudian itulah waktu untuk berniat dari Syawal, Zulqa'dah sampai hari ke-10 bulan Zulhijjah. Itulah waktu-waktu untuk berniat. Kemudian untuk melakukan ihram, memakai pakaian ihram, ada ternyata tempat-tempatnya tersendiri. Ada tempat-tempat khususnya. Bagi yang datang dari Madinah, maka dari Dzulhulaifah, dari arah Mesir dan Syam, Suriah, dari Al-Juhfah namanya. Sedangkan dari arah Yaman, Indonesia bisa jadi jika kita terbang dari Indonesia, Yalamlam. Dari arah Irak, Zatu Irqa. Sedangkan dari arah Najd, Qarnu al-Manazil. Maka jika kita telah sampai pada tempat-tempat ini, yang mana insya Allah setiap pemandu haji di atas pesawat atau di atas bus misalnya, maka insya Allah mereka akan memandu para pelaksana haji. Jika kita telah sampai pada tempat-tempat tersebut, maka wajib atas kita memakai pakaian ihram. Jika tidak, maka nanti kita akan dikenakan denda. Kemudian di tanggal 8 Zulhijjah, karena rangkaian haji itu dari 8, 9, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Tanggal 8 kita disunahkan untuk pergi ke Mina. Sholat zuhur tepat pada waktunya, yaitu pada waktu yang ditentukan. Kemudian asar juga pada waktunya, maksudnya nggak dijamak. Kemudian maghrib sama isya juga pada waktunya masing-masing, tidak dijamak. Kemudian malam harinya kita disunahkan untuk menginap atau istilahnya mabit di Mina. Kemudian mabit di Mina, kemudian sholat subuh juga di Mina, dan menetap di Mina sampai sebelum zuhur. Di tanggal 9 Zulhijjahnya, yang ketika itu kita orang-orang yang selain haji melaksanakan puasa Arafah, kita orang-orang yang berhaji melaksanakan wukuf di Arafah. Yang mana wukuf ini termasuk rukun dari rukun-rukun haji yang 5. Menetap di sana hingga terbenam matahari, sholat zuhur dan asar dengan cara dijamak. Kemudian setelah terbenam matahari, pergi ke Muzdalifah, sholat maghrib dan isya di sana, kemudian mabit di Muzdalifah. Tanggal 10 Zulhijjah, datanglah waktu untuk melempar jumrah. Melempar jumrah Aqabah. Kemudian di hari-hari tasyriq, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, kita kembali ke Mina. Dan nanti di akhir hari tasyriq kita melakukan tawaf wada', tawaf perpisahan. Intinya, karena kita meringkas amalan-amalan haji ini, nanti dari kesemua amalan itu, dia akan terbagi 3. Ada amalan-amalan yang namanya rukun. Tidak boleh sama sekali ditinggalkan. Yang jumlahnya ada 5. Pertama, berihram, yaitu berniat untuk melakukan haji dan umrah. Dan tadi sempat kita katakan bahwasanya ihram itu mempunyai waktu tertentu. Dan sudah sah kita mulai ihram itu dari bulan Syawal sampai terbitnya matahari pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Kemudian rukun kedua dari rukun-rukun haji adalah wukuf di Arafah. Inilah inti dari ibadah haji. Rasulullah SAW mengatakan, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Arafah. Maka inilah inti dari rukun haji itu, dari rangkaian haji yang akan membedakannya dengan umrah. Kemudian setelah itu ada namanya tawaf ifadah. Bertawaf 7 kali mengelilingi Ka'bah. Kemudian sa'i.
berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Nanti akan ada syarat-syarat tersendiri. Terakhir, melakukan mencukur atau memendekkan rambut. Bagi laki-laki yang afdolnya adalah mencukur, sedangkan bagi perempuan yang afdolnya adalah memendekkan rambut. Wa arkanul umrah ka arkanil haji siwa al-wuquf bi Arafah. Rukun-rukun umrah juga sama dengan rukun-rukun haji, hanya kecuali satu, yaitu tidak ada ketika umrah itu wukuf di Arafah. Kemudian kita akan meneliti satu persatu beberapa rukun tadi. Ada syarat-syaratnya yang khusus. Pertama, ketika tawaf mengelilingi Ka'bah, ternyata ada syarat-syarat sahnya, ada syarat-syaratnya supaya tawaf itu menjadi sah. Pertama, tawaf haruslah dalam keadaan menutup aurat. Sebagaimana Rasulullah mengatakan SAW, wala yatufu bil baiti uryana. Atau kama qala, tidak boleh lagi orang-orang tawaf sekeliling Ka'bah dalam keadaan bertelanjang. Karena di antara kebiasaan jahiliyah dahulu, mereka juga tawaf, hanya saja mereka dalam keadaan bertelanjang. Allahu a'lam bertelanjang seperti apa. Intinya, di antara syarat sah tawaf harus dalam keadaan menutup aurat. Aurat laki-laki ada aurat tersendiri, perempuan juga ada aurat tersendiri. Kemudian tawaf haruslah dalam keadaan suci, baik dari hadas maupun najis. Hadas udah kita jelaskan di bab salat, ada hadas kecil, ada hadas besar. Nah, orang yang tawaf mesti suci dari kedua hadas ini, baik kecil maupun besar, serta suci dari najis, badan, pakaian, tempat jalan yang kita injak itu mesti suci dari najis. Kemudian tawaf dilakukan 7 kali. Dimulai dari Hajar Aswad. Kemudian tawafnya dilakukan di dalam Masjidil Haram dan dilakukan di luar Ka'bah. Maksudnya tidak boleh tawaf di dalam Ka'bah. Jadi kita ada dua daerah, Masjidil Haram sama Ka'bah. Tawafnya mesti dilakukan di Masjidil Haram, baik itu di lantai dasar maupun di lantai-lantai atas. Maka tawaf mesti dilakukan di dalam Masjidil Haram. Sedangkan di dalam Ka'bahnya itu sendiri, maka tawaf tidak sah dilakukan di sana. Kemudian ketika melakukan tawaf, arahnya adalah arah berlawanan dari arah putaran jarum jam. Kita menjadikan Ka'bah itu di sebelah kiri dari badan kita. Maka cara bertawaf, berjalan dari Hajar Aswad, menjadikan Ka'bah di sebelah kiri dari badan kita. Kalau kita jalan menyamping, misalnya, sedangkan badan kita menghadap Ka'bah ketika bertawaf, ini tidak sah. Atau begitu juga mungkin kita jalan mundur searah jarum jam, dia tetap Ka'bah sebelah kiri, tapi kita searah jarum jam, tapi berjalan mundur, maka ini tidak sah. Kemudian kita bahas mengenai syarat rukun sa'i, berlari-lari kecil. Kalau dari segi bahasa, sa'i ini artinya adalah berlari-lari kecil. Tapi ketika melakukan rukun haji yang ini, sa'i ini, baik dalam keadaan berlari kecil maupun berjalan biasa, tetap sah. Intinya sa'i yaitu berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah mempunyai 3 syarat. Pertama, dilakukan 7 kali. Dilakukan sebanyak 7 kali. Dimulai dari Safa. Jadi dari Safa ke Marwah itu terhitung 1. Dari Marwah ke Safa untuk kembali itu terhitung 1 juga. Maka
Kalau kita hitung, dimulai dari Sofa, nanti pasti akan berakhir di Marwa. Sofa Marwa 1, Marwa Sofa 2, begitu seterusnya. 3, 4, 5, 6, 7. Nanti pasti akan berakhir di Marwa. Dan sa'i ini syaratnya adalah harus dilakukan setelah tawaf. Nah, inilah rukun-rukun haji. Para akhwat dan ummahat sekalian yang Allah rahmati, khusus ketika membahas bab haji ini, para ulama membedakan antara dua istilah, rukun sama wajib. Di bab-bab salat, bab zakat, rukun sama artinya dengan wajib. Kalau dibilang rukun berarti itu sama maknanya dengan wajib. Tetapi ketika pembahasan haji, para ulama membedakan antara rukun dengan wajib. Rukun-rukun haji, rukun wajib-wajib haji itu beda, artinya beda juga pembahasannya. Rukun adalah 5 yang kita sebutkan tadi: ihram, wukuf, tawaf, ifadah, sa'i, kemudian mencukur atau memendekkan rambut. Sedangkan wajib lain lagi. Nanti akan kita bedakan apa beda rukun sama wajib ini di akhir pembahasan. Nah, wajib-wajib haji adalah sebagai berikut. Pertama, berihram dari miqat. Tadi di pembahasan rukun, yang jadi rukun itu cuman ihramnya. Ihram itu berniat, yang niat yang dalam hati. Sedangkan ketika pembahasan wajib haji, memakai pakaian ihram dari tempat-tempat yang ditentukan, itu hukumnya wajib. Memakai pakaian ihram dari tempat-tempat, dari miqat-miqat tadi, Yalamlam, Dzulhulaifah tadi, hukumnya wajib. Kalau tidak kita pakai pakaian ihram di sana, maka kita akan dikenakan denda. Kemudian yang kedua adalah mabit, bermalam di Muzdalifah pada malam ke-10 bulan Dzulhijjah. Besoknya orang-orang yang enggak haji akan melaksanakan sholat Idul Adha. Nah, malamnya itu orang-orang yang melaksanakan haji bermalam di Muzdalifah. Yang ketiga, pada tanggal 11 sampai 13 Dzulhijjah wajib untuk bermalam di Mina. Kemudian di malam-malamnya itu kita bermalam kita di Mina, sedangkan di siang harinya kita melempar jumroh. Dan sebelum kita meninggalkan Mekah, setelah kita selesai dari semua amalan haji, kita wajib melakukan tawaful wada', tawaf perpisahan. Nah, amalan ketiga adalah sunnah. Semua yang belum tersebut, semua yang bukan merupakan wajib, bukan merupakan rukun, maka dia termasuk sunnah. Di antaranya adalah tawaful qudum. Ketika baru pertama kali kita sampai di Mekah, maka kita disunnahkan melaksanakan tawaf. Tawaful qudum. Qudum ya dalam dulu artinya selamat datang. Tawaf ketika pertama kali sampai ke Mekah. Kemudian salat 2 rakaat ihram. Salat 2 rakaat tawaf. Salat 2 rakaat di hijr, di belakang di hijr Ismail. Kemudian mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Berdoa selama di tempat-tempat mustajab. Maka ini hukumnya sunnah. Nah, sampailah kita pada pembahasan perbedaan antara rukun, wajib, dan sunnah tadi. Kita ulang sedikit lagi. Rukun ada 5. Berniat, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, kemudian mencukur dan memendekkan rambut. Sedangkan wajib-wajib adalah berihram dari miqat, makani, dari tempat-tempat yang telah kita sebutkan. Kemudian bermalam di Muzdalifah, bermalam di Mina, melempar jumrah, serta tawaful wada'. Hukum meninggalkan rukun, wajib, serta sunnah-sunnah haji. Rukun, jika tertinggal salah satu yang tadi, dari yang 5 tadi, jika tertinggal, maka konsekuensi pertama adalah haji kita tidak sah. Haji kita tidak sah.
dan kita tidak bisa keluar dari rangkaian amalan haji kecuali dengan melakukan hal yang tertinggal tadi. Misalnya kita belum melakukan sa'i, maka selama kita belum melakukan sa'i, maka kita belum dianggap selesai dari amalan-amalan haji. Mesti kita kembali ke sana. Kalau misalkan sudah terlanjur pulang misalnya, maka mesti kembali ke sana untuk melakukan sa'i ini. Sebagaimana sholat, kalau ada salah satu rukun yang tertinggal, maka sholat kita seakan-akan belum ada, tidak sah. Nah, itu dia konsekuensi meninggalkan rukun. Pertama, konsekuensinya haji tidak sah. Kemudian rukun ini tidak bisa diganti dengan membayar denda. Harus cara satu-satu solusinya adalah kita dengan melaksanakan rukun itu sendiri. Itulah solusinya kalau tertinggal. Nah, sedangkan wajib haji, jika tertinggal salah satunya, misalkan kita terlewat dari miqat tadi, dalam memakai pakaian ihramnya, terlewat dari miqat, nggak sempat terpakai di miqat misalnya, maka haji tetap sah, tetapi nanti kita akan dikenakan denda. Nah, jadi itu perbedaan antara rukun dan wajib. Kalau rukun, jika tertinggal, maka haji nggak sah. Sedangkan wajib haji, jika tertinggal, maka haji tetap sah, tetapi nanti akan dikenakan denda jika wajib tadi itu tertinggal tanpa uzur. Sedangkan sunnah haji, jika tertinggal, maka yang pertama, haji tetap sah. Yang kedua, kita tidak dikenakan denda, hanya saja tafutunal fadilah. Kita hanya kekurangan, istilahnya mungkin tidak sempurna pahalanya, begitu saja. Terakhir adalah pembahasan mengenai hal-hal yang diharamkan ketika kita berhaji atau umrah. Ini adalah pembahasan terakhir insyaallah. Ternyata selama kita melakukan rangkaian-rangkaian haji, ada beberapa hal yang sifatnya haram. Tidak boleh kita lakukan. Hikmahnya adalah kita keluar dari kebiasaan kita sehari-hari. Dalam kehidupan yang biasa di luar hari-hari haji, banyak hal yang halal dan mubah dan boleh kita lakukan. Sedangkan ketika melakukan haji, kita berusaha menghadirkan makna dari ibadah ini dengan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh syariat. Pertama, ada hal-hal yang haram khusus bagi laki-laki. Apa itu? Menutup kepala. Jadi selama kita haji, bagi laki-laki tidak boleh menutup kepala dengan peci misalnya atau topi, maka tidak boleh menutup kepala bagi laki-laki. Bagi perempuan, ternyata ketika melakukan haji tidak boleh menutup wajah. Tidak boleh menutup wajah. Kecuali dalam artian tidak boleh menutup wajah yang mana penutupnya itu langsung menempel di wajah. Sedangkan misalnya kalau ditaruh sesuatu di atas sini, kemudian kainnya ditaruh di depan itu, yang mana kainnya nggak langsung menyentuh wajah, maka ini boleh. Yang haram itu adalah menutup wajah jika penutupnya itu langsung menyentuh wajah. Adapun jika dikasih jarak antara kain dengan wajah, ini boleh. Kemudian ada hal-hal yang haram bagi laki-laki maupun wanita. Yang 1, 2 tadi khusus laki-laki, yang 1 khusus laki-laki, yang 2 khusus wanita. Ada hal-hal yang haram baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh melakukan itu. Pertama, memotong kuku selama berihram. Kemudian memotong rambut.
Dan rambutnya tidak terkhusus rambut di kepala saja, di bagian manapun tidak boleh dipotongi. Kemudian tidak boleh memakai minyak rambut atau krim-krim untuk rambut, begitu juga untuk jenggot tidak boleh dipakai. Kemudian memakai wangi-wangian tidak boleh juga. Kemudian tidak boleh ketika ihram melakukan akad nikah. Seandainya ada yang melakukan akad nikah ketika mereka berihram, maka pernikahan itu tidak sah. Maka tidak boleh melakukannya. Baik bagi wali maupun si laki-laki, misalnya kedua-duanya kebetulan sama-sama berhaji. Oh, ada calon menantu nih. Nah, maka kemudian si bapak menikahkan putrinya dengan laki-laki ini, maka tidak sah. Ataupun misalnya salah satu di antara mereka saja yang sedang berhaji. Kemudian datang ke sana misalnya calon laki-laki, calon suaminya, kemudian dinikahkan sama bapaknya, sama walinya, tidak sah juga. Baik kedua-duanya sedang berhaji, ataupun salah satu di antara mereka, baik itu calon suami maupun calon bapak mertua, maka tidak sah melakukan akad nikah di sana dan haram. Kemudian bagi suami istri yang berhaji bersamaan, maka selama rangkaian haji tidak boleh untuk melakukan hubungan suami istri. Baik hubungan yang intinya maupun muqaddimah-muqaddimahnya. Kemudian dilarang bagi kita untuk merusak hewan-hewan yang mana hewan itu hewan darat. Kalau hewan laut boleh diburu. Uhilla lakum shaydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lisayyarah. Hewan-hewan darat haram untuk diburu, dibunuh. Kemudian hewan darat ini sifatnya hewan liar dan dagingnya halal dimakan. Dengan pembahasan ini, insyaallah subhanahu wa ta'ala, pembahasan kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah, serial fikih telah selesai kita bahas, telah selesai kita lakukan. Sedangkan terjemahan yang terlihat di layar ini, sebenarnya ini lebih ke penjelasan. Tidak murni ini terjemahan 100%, melainkan di sini banyak tambahan-tambahannya. Maka secara kalau kita berpatok kepada kitab yang asli, maka pembahasannya telah selesai sampai hal ini. Telah selesai sampai hal ini. Sekarang jam. Maka kita simpulkan sedikit lagi bahwasanya fikih dalam Islam terbagi ke 4 pembagian. Ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, ada fikih nikah, sama fikih jinayah. Fikih ibadah ada 4, salat, puasa, zakat, dan haji. Pada pembahasan hari ini, haji, amalan-amalan ketika haji itu ada 3. Ada yang namanya rukun-rukun haji, ada yang namanya wajib-wajib haji, kemudian ada sunnah-sunnah haji. Dan ketiganya adalah hal-hal yang berbeda. Telah kita jelaskan tadi apa saja perbedaan-perbedaannya. Dan haji itu wajib atau fardhu ain bagi orang-orang yang telah memenuhi syarat persyaratannya. Man istata'a ilaihi sabila, kemampuan itu ada 2, mampu dari segi badan, mampu dari segi harta. Jika rukun tertinggal, maka haji tidak sah dan tidak bisa dibayar dilunasi dengan membayar denda. Sedangkan wajib-wajib haji jika tertinggal, maka haji masih sah, akan tetapi nanti akan dikenakan denda. Sunnah jika tertinggal, haji tetap sah, kita nggak kena denda, hanya saja pahalanya tidak sesempurna, tidak sama dengan pahala orang-orang yang melakukan semua rangkaian-rangkaian hajinya. Ketika haji ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukan, banyak sekali. Akad nikah, memotong rambut,
memakai wangi-wangian, kemudian berhubungan suami istri dan lain sebagainya, dan banyak dan hal-hal yang lainnya seperti yang telah kita bahas pada pertemuan barusan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kemampuan, memberi kita rezeki untuk pergi menziarahi, mendatangi Baitullah Al-Haram pada suatu waktu bersama para keluarga kita, bersama orang-orang yang kita cintai. Semoga hal itu juga bisa menggugurkan semua dosa-dosa kita, karena Rasulullah mengatakan bahwasanya haji itu sebagai penggugur bagi dosa-dosa. Sampai di sini pembahasan kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Jazakumullahu khairan atas partisipasi dari awal sampai pertemuan ini, karena memang al-ilmu bati'ul lizam syadidul maram. Ilmu itu memang butuh waktu untuk dikaji dan memerlukan azam, tekad yang kuat untuk mendapatkannya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita keistiqomahan dalam belajar dari awal hingga akhir, kemudian juga Allah beri kita taufik untuk mengamalkan apa-apa yang telah kita ketahui. Allah beri kita taufik untuk beramal sesuai dengan ilmu yang kita tahu, dan ilmu sangat luas, tidak hanya fikih saja. Banyak ilmu-ilmu lain, ada ilmu hadis, ada ilmu tafsir, ada ilmu adab, dan banyak lagi selainnya. Maka berijtihadlah, bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Banyak lagi guru-guru kita di luar sana yang memiliki majelis-majelis yang bermanfaat, maka manfaatkan itu, baik menuntut ilmu itu dengan cara langsung hadir langsung bersafar dari negeri ke negeri, maupun itu menuntut ilmu dari segi sosial media. Semoga Allah SWT memberi kita taufik. Barakallahu fiikum. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kita kembalikan ke host.